Kematian adalah suatu tahapan yang cepat atau lambat akan manusia hadapi. Dalam menyikapi kematian ini, sejumlah peradaban di dunia pun memiliki caranya sendiri, termasuk memperlakukan jasad yang sudah tak bernyawa tersebut. Umumnya, saat ini manusia memakamkan kerabat mereka di dalam tanah, mengikuti ajaran beberapa agama besar yang berkembang di dunia. Namun ternyata ada juga beberapa cara unik yang dilakukan sekelompok manusia untuk memakamkan jenazah keluarga mereka. Seperti apa? Berikut 7 prosesi kematian yang unik versi on the spot. Diawali dengan prosesi kematian dengan pemakaman drive-thru di Amerika Serikat. Jika biasanya layanan drive-thru ini disiapkan restoran makanan siap saji, namun kini ada jasa pemakaman yang menggunakan layanan serupa. Layanan drive-thru ini disediakan rumah pemakaman Robert L. Adams Mortuary di Compton, California. Layanan ini memungkinkan peti berisi jenazah ditempatkan di balik jendela kaca yang telah disiapkan, sedangkan para pelayat yang hadir hanya akan melihat jenazah tersebut dengan melewatinya, mengisi dan menandatangani buku bela sungkawa, lalu mereka bisa pergi melanjutkan aktivitas. Pelayat bebas mengendarai mobil mereka dan melewati jenazah di balik jendela kaca jika mereka ingin melihat jenazah. Adams Funeral Home adalah rumah duka sejak tahun 1974 yang dijalankan oleh Peggy Scott Adams setelah suaminya meninggal pada tahun 2005. Rumah duka ini menawarkan alternatif yang unik dan nyaman dari metode pemakaman tradisional, serta memiliki manfaat tersendiri bagi pelayat yang telah lanjut usia atau bagi mereka yang memiliki masalah mobilitas. Prosesi pemakaman seperti ini juga berguna bagi keluarga dari orang-orang terkenal yang menghindari kerumunan massa. Selanjutnya adalah prosesi kematian pemakaman pohon. Banyak suku-suku asli di dunia beranggapan bahwa cara terbaik menempatkan jasad orang yang telah meninggal adalah dengan menempatkan mereka setinggi mungkin daripada menguburkannya di dalam tanah. Sejumlah suku di Australia, British Columbia, Amerika, dan Barat Daya Siberia diketahui mempraktekkan pemakaman di atas pohon. Mereka membungkus jasad dengan kain kafan atau pakaian, kemudian meletakkannya di lekukan pohon agar jasad mereka membusuk secara alami. Dalam kebudayaan suku aborigin Australia, untuk menghormati siklus kehidupan, mereka melakukan upacara pemakaman dengan menaruh jasad dari orang yang sudah meninggal di atas pohon-pohon besar. Upacara ini disertai dengan tari-tarian untuk membuat arwah orang yang meninggal tenang. Setelah beberapa bulan, bahkan tahun, tulang ini akan diwarnai dan digunakan untuk upacara sakral demi menghormati arwah nenek moyang mereka. Berikutnya adalah prosesi kematian diamond transformation atau dimakamkan menjadi berlian. Seiring dengan kemajuan teknologi, kini orang-orang dapat menyematkan orang yang mereka cintai di jari-jari mereka. Sebuah perusahaan Amerika menawarkan kesempatan bagi keluarga yang telah ditinggal pergi untuk selamanya oleh orang yang dicintai untuk tetap merasa bersama mereka, yaitu dengan merubah jasad orang yang dicintai tersebut menjadi sebuah berlian sintetik. Proses ini dimulai dengan menangkap karbon dari tubuh pada saat jenazah dikremasi. Kemudian karbon dari tubuh orang meninggal ini diubah menjadi grafit. Dan selanjutnya menjalani sebuah proses dengan suhu dan tekanan yang sangat tinggi untuk mendapatkan kristal mengkilap seperti berlian. Biaya untuk keseluruhan proses ini berkisar dari 3.500 hingga 20.000 dolar Amerika atau sekitar 34 hingga 194,5 juta rupiah tergantung pada tingkat karat yang diinginkan. Berlanjut ke prosesi kematian dengan plastination. Teknik pemakaman cara ini ternyata cukup kontroversial. Pasalnya, prosesi pemakaman dengan cara plastination adalah melakukan teknik mengawetkan tubuh jenazah dengan menggantikan komponen air dan lemak pada tubuh atau organ makhluk hidup dengan jenis plastik tertentu. Tujuannya agar tubuh tersebut tidak berbau atau busuk dan diharapkan mampu mempertahankan sifat sebagian besar sampel asli. Teknik ini diciptakan oleh ahli anatomi Jerman Günther von Hayden pada tahun 1977. Semula teknik ini digunakan untuk mengawetkan spesimen kecil untuk kepentingan penelitian medis. Dan kini objek teknik ini kemudian berkembang dengan menggunakan seluruh tubuh manusia.
Prosesi kematian yang unik lainnya adalah dengan cara krionik atau teknik pembekuan. Pemakaman krionik dilakukan dengan teknik pembekuan mayat sehingga sel-sel tubuh tidak mudah rusak. Dengan harapan suatu saat jasad tersebut dapat dibangkitkan kembali. Penemu metode ini adalah Robert Ettinger yang telah meninggal pada 23 Juli 2011 dan menjadi orang ke-106 yang memanfaatkan teknologi ini. Biasanya para pengguna teknik ini yakin jika mereka bisa dihidupkan kembali. Dalam prosesi ini, seseorang yang meninggal kemudian segera dimasukkan dalam larutan nitrogen, diletakkan ke dalam peti khusus yang dinamakan cryostat untuk menjaganya agar tetap berada di bawah titik beku. Pada kondisi demikian, diharapkan sel-selnya tetap utuh. Di abad pertengahan, kaum pelaut asal Skandinavia, Viking, dikenal sebagai kaum yang hidup dan mati di laut. Namun, ada prosesi kematian khusus bagi para kaum bangsawan Viking yang kaya raya. Di sini, mereka yang telah meninggal ditempatkan di sebuah kapal yang penuh dengan makanan, perhiasan, senjata, bahkan kadang lengkap dengan pelayan dan binatang kesayangan. Semua fasilitas ini diletakkan di atas kapal, dengan harapan Viking itu nyaman di kehidupan setelah kematiannya. Dan perahu-perahu itu kemudian dikubur di dalam tanah, dibakar, atau diarungkan ke laut. Di mana tujuan kehidupan setelah kematian prajurit Viking itu adalah Valhalla atau Odin's Hall. Dan prosesi kematian yang unik terakhir adalah Bug Body. Di abad pertengahan, penduduk di sekitar rawa Eropa Utara, Denmark, Jerman, Belanda, Inggris, dan Irlandia sengaja menyimpan kerabat mereka yang meninggal di rawa. Rupanya, rawa ini memiliki kandungan yang membuat jasad manusia menjadi awet. Prosesi kematian dengan pemakaman seperti ini diketahui setelah adanya penemuan yang muncul di rawa wilayah Jerman yang telah berusia ribuan tahun oleh ilmuwan Jerman Alfred Dick pada tahun 1965. Dari ratusan mayat rawa yang telah ditemukan dan dipelajari, diyakini ada sekitar 45 mayat rawa tetap utuh hingga saat ini. Pemirsa, itulah ketujuh prosesi kematian yang unik versi On The Spot.